Hai, selamat sore. Hari ini IHSG ditutup kembali melemah 0,5% di level 6.258,75. Candlenya lower high lower low, tes area moving average 20 hari ke belakang ya. Dan area supportnya sih di 6.150, 6.181 ya. Jadi mudah-mudahan nggak turun ke bawah sana. Kalau ternyata hari Senin minggu depan masih turun ke bawah moving average-nya, kayak gitu sih. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 6150 ya balik lagi seperti yang kemarin-kemarin diomongin juga. Perkiraan area support berikutnya di 6 ribuan, atau ada kemungkinan sih IHSG-nya bikin sideways dengan range yang semakin menyempit gitu. Kira-kira ya 6 ribuan lah ya area support berikutnya jika breakdown 6150. Sekarang kita lihat aja langsung hasil ekspor saham-saham dari AFL Akum. BCA ada paling atas. BCA hari ini membal dari area support 33100, 33550. Ya selama nggak di bawah 33 ribuan sih masih oke lah ya BCA-nya. Terus next lah. Kita lihat yang lain dulu coba. Telkom biarin dulu aja ya, masih jalan turun. Bank Rakyat hold dulu nggak apa-apa selama di atas 4600-an mah disimpan dulu nggak apa-apa buat yang punya barang ya. Itu ceritanya. Mana tadi? Next. Friend. Nah, Friend ini hari ini cukup menarik perhatian. Candlenya inside bar pattern ini di area resisten sih. Nah, area resisten 8790 ya. Terus kemudian bikin inside bar pattern. Yang menarik buat saya adalah nggak turun lagi ke bawah 87. 87 ini adalah harga penutupan tertinggi sebelumnya waktu Oktober, terus September Oktober 2020 ya. Jadi menarik sih friendnya. Kita geser ke intraday. Sorry bentar. Dan kalau ini kan inside bar nih, kalau ternyata breakout 90 besok Senin, ada peluang tes area 98.100. 98.100 lah ya, itu gapnya 9899 ya, digenepin lah. 100 gitu ya. Nah itu ada ruang sekitar 10%-an cuy, lumayan lah ya. Kita geser ke intraday-nya buat cari strategi trading yang resikonya lebih kecil. Nah, di intraday di hourly lah. Di hourly ini ada inside bar juga. Jadi bisa dipakai strategi trading nih, buy if break 90, cut loss di bawah 85. Itu berapa persen ya? Di bawah 5% seingat saya. Enggak sih, 5%an, lebih dari 5% cuy. Diatur lah ya size-nya. Terus area resisten 98 100, kalau misalnya dari 90 ke 100, 90 ke 100 itu lumayan loh. Nah, kesini kan itu ada 11%-an, 1/2 lah ya. Kurang dikit, 1/2 kurang dikit gitu. Nggak apa-apa, ini menarik sih friendnya, dipantau buat Senin. HMSP belum naik ke atas berapa tadi, 1490 ya. Masih strateginya masih sama sih seperti yang kemarin, buy if break 1490, cut lossnya kita tetap lah ya di bawah 1400. Area resisten di 1640, 1670-an lah, kayak gitu. HMSP tulis lagi lah, mudah-mudahan sih Senin lanjut naik ya, karena hari ini bertahan di atas 1440 ini bagus sih. Bahkan kalau kita lihat ayunannya ini, harga penutupan tertinggi sebelumnya sebelum di breakout ini di 1430. Nah, bagus ini. Kayak
gitu ya. Hari Senin. BBTN fraktal kenapa nih? Fraktal di 2180. Kemudian ya situ sih kayaknya fraktalnya ya. Ya. Kalau misalnya mau beli tunggu breakout fraktal aja ya sekalian ya, buy break 2180 gitu. Kok buruk? Kacamata saya burem bentar ya. Nah, oke lanjut. Buy break 2180. Area resistennya tuh di sekitar 2650, 2750 lah ya. Cut loss di bawah 2060. Itu cut lossnya berapa persen ya? Lebih dari 5% sih lagi-lagi ya. Diaturlah size-nya. Tapi ke area resistennya lebih dari 20% change-nya kalau misalnya lanjut naik ya. Jadi menarik ini. Si BBTN. Tulis. Akra masih sama sih. White and see dulu aja ya. White and see dulu lah ini. Pokoknya sideways-nya ini menarik sih. Pokoknya belum berhasil breakout ke atas 3500-an sih. Saya pilih tunggu dulu aja. Kecuali ada sesuatu yang menarik, ada tanda-tanda yang cukup jelas buat curi start lah ya. Sebelum breakout 3550 gitu mau beli, baru ntar masuk lah, dikabarin ntar. Tebik tes area resisten support 2010-2040an. Belum membalah, biarin dulu ya. Java, oke, Java tadi sempat diajakin beli, kemarin sempat dibahas ya, kalau naik ke atas 1595 1600 itu bagus. Terus hari ini juga hitungannya nih masih di respon jadi area resisten, berarti 1630 1650 ya. Tadi sempat diajakin beli waktu naik ke atas 1600 ya. Jadi masih cuan sih harusnya. Dan kalau besok ini fraktalnya di 1665 ya. Kalau naik ke atas 1665 sih berpeluang lanjutin naik tuh. Berpeluang lanjut naik ke area 1700-an. Kayak gitu. Oke, next. P1 White and see dulu lah ya. Ini masih dianggap resisten sih soalnya. Nah, belum berhasil breakout kan. Kemarin ada inside bar malah di breakdown. Ya sudah, kita white and see dulu aja. Mapi menarik sih. Akumnya hari ini hijau lumayan tebel ya hari ini, tapi baru hari ini. Dan ini hitungannya area resisten pertama lah ya, 870-an ini. Mudah-mudahan sih berhasil breakout 870, 880. Bagus kalau breakout itu. Terus Rals hari ini rebound, mantul dari area support 705 710. Tapi ini juga masih direspon jadi area resisten ternyata, area-area ini ya, 765 770-an ya. Kita lihat hourly-nya coba. Nah, di hourly-nya ini ada sesuatu yang menarik. Kita lihat hari Senin aja. Kalau breakout, kalau naik ke atas 775 ini menarik sih. Kalau nggak naik biarin. Kalau naik ke atas 775 ada peluang ke 835 860 buat Senin ya. Senin dipantengin si Rals-nya. DMMX membal sih, tapi ya saya lebih suka kalau langsung naik dari sini sebenarnya, dari breakout 466 itu. Ntar lah, saya skip dulu ya. Pol saya skip dulu lagi. Sido masih di atas garis moving average, hold dulu nggak apa-apa buat yang punya barang lah, lama itu. Mark biarin dulu lah ya, wait and see. BTPS malah ambruk. Biarin dulu aja lah. Care, oke, ini 344 352 emang masih direspon jadi area resisten ya, jadi ya biarin dulu aja.
Ini SMGR nih, kalau memang dia niat rebound ini enak sih. Jadi ya ada koreksi kan beberapa hari ya setelah setelah rebound sejak tanggal 26 Februari. Terus turun koreksi. Kemudian candlenya sih menarik hari ini ya. Buntut bawahnya panjang. Kita lihat di hourly 15 menit, 5 menit, lihat besok lah. Ini menarik. Saya ngarepin ada sideways. Atau misalnya kalau mau beli ya resisten pertamanya di 11.800 12 ribuan lah. Bull. Ya, bullnya masih belum kemana-mana lah. Masih sama kayak kemarin ceritanya. Ini ketutup. KLBF masih sama ya. Simpen dulu nggak apa-apa yang punya barang sih. Emang slow sih KLBF ini. Mika biarin dulu lah. Mana ya? Masih di dalam bullish channelnya sih. Kayak gini ya. Biarin dulu lah, tunggu membal baru kita lirik lagi. Ini INTP SMGR dipantau aja hari Senin ya. Siapa tahu mantul nih, kita lihat intraday-nya coba. Lihat Senin lah si INTP SMGR-nya ya. TPIA ntar lah saya skip dulu. Zinc mungkin rebound. Volumenya hari ini lebih gede daripada sebelumnya. Terus 3 hari berturut-turut akumnya hijau. Terus kalau misalnya si zincnya ini kita lihatin tadi. Nah, naik ke atas 133 besok Senin, ada peluang rebound sih. Resisten pertamanya di sekitar 13940 sekian ya. Ya 140-an lah, 139 141. Area resisten pertamanya di situ kalau misalnya membal lanjut naik hari Senin, naik ke atas 133. Emyor ini nggak tahu kenapa hari ini tadi sempat turun banyak, langsung membal, buntut bawahnya panjang jadinya. Mudah-mudahan bisa lanjut naik lah ya. Naik ke atas 2810 sih menarik, berpeluang tes area 2900-an lagi. SCMA biarin dulu masih jalan turun. Amor belum dapat ide, biarin dulu aja. Ini apa? Amor kumdet ya Pin? Kumdet dividen ya? Mana tadi? BMRI ya? BMRI ya turun ke bawah 6500 6480-an sih. Ya kalau misalnya mau kabur dulu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya tanya supportnya di mana, perkiraan area supportnya sih 6200-an ya. Ini kayaknya area support kuat nih kalau kita lihat perjalanan harganya di area-area ini di akhir November jadi support, Desember jadi support 2 kali, awal Februari jadi support, pertengahan menjelang akhir Februari jadi support lagi. Kemudian ini Maret membal, awal Maret. Nah, selama nggak turun ke bawah 6200 sih masih aman lah. Aces kempes tutupannya sayang sekali. Kita lihat hari Senin aja. INKP masih jalan turun ya, biarin dulu aja. Era, nah ini era rebound bagus. Kemarin sempat dibahas ya era ya. Naik ke atas 2690, oke. Kita lihat intraday-nya coba. Intraday-nya sih menarik ya. Kita lihat hari Senin ya. Area resistennya agak deket ya, 2870. Itu ada berapa persen? Cuman 3%-an cuy. Kalau kita pentokin atas ya 2900-an, 2970, 2930, 3000 sekian ya. Lumayan sih kalau misalnya berhasil naik ke area 3000-an ya, ada ruang sekitar 8%-an lah. Strateginya pakai yang di intraday ini aja. Nah, buy if break 2770, cut loss di bawah 2650. Waduh, ini berapa persen? 4%.
Terus area resistennya di atas tadi ya, 2930 30 30, 1/2 sih. Excel biarin dulu lah, kita lihat dulu pura white and see ya. Tunggu rebound isat white and see dulu. IRA tadi apa belum saya tulis, era coba tulis. IRA BMTR nya belum naik ke atas 276, jadi masih sama sih strateginya ya, belinya kalau naik ke atas 276. BJBR wait and see ya, dilihat-lihat dulu aja. DKFT ini juga pantau aja kalau minat. BRMS lihat dulu. Demas ini agak mengganggu saya sih, area 240 246 ini agak mengganggu saya karena masih belum berhasil di breakout. Ini area support yang masih direspon jadi yang area support kemudian di breakdown waktu awal 2021 ya, pada waktu Januari, kemudian masih direspon jadi resisten sampai sekarang. Dadah naik. Aduh, saya nggak bisa yang baru bangun kayak gini ya, tunggu nge-swing dulu aja, tunggu cuci muka dulu dia. Oke lah, itu dulu dari saya. Ada beberapa tadi yang menarik, Friend menarik, HMSP menarik, BBTN menarik, Era menarik, terus apa lagi ya, Java juga menarik tuh dipantau. Yang punya barang kalau mau take profit hari Senin dilihat-lihat ya, kalau misalnya kira-kira nggak kuat naik gitu, disesuaikan sama risk profile-nya maksud saya. Buat yang nggak siap simpen lama-lama ya nggak perlu maksain simpen lama-lama. Buat yang lebih nyaman trading santai, jangan dipaksain trading cepet, nanti bisa rusak psikologi tradingnya ntar. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, tetap jaga kesehatan, happy weekend, dan bye-bye.